Energi adalah komponen yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu bentuk energi tersebut adalah tenaga nuklir. Pemanfaatan tenaga nuklir semakin meningkat setiap tahunnya, baik dari sisi ruang lingkup maupun kuantitas. Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai Undang-Undang Tenaga Nuklir tahun 1997 menerima mandat untuk membuat peraturan, menerbitkan izin, dan melakukan inspeksi terhadap penggunaan tenaga nuklir. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir bertujuan untuk menjamin kepatuhan pengguna tenaga nuklir terhadap ketentuan keselamatan. Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagai pilar utama pengawasan ketenaganukliran di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu unsur dari pelayanan publik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan prinsip dan etiket pelayanan publik. Nah, sebagai ASN yang memiliki fungsi pelayanan publik, mari kita belajar bersama contoh penerapan pelayanan publik yang baik. Loh, kenapa nih? To-do list-nya kok nggak bisa diakses sih? Wah, email juga sama. Wah, harus lapor nih ke BDI. Halo, selamat sore Bu Nisa. Ya Bu, ini Rivi dari BOU. Sore Rivi. Maaf ganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Izin lapor Bu, aplikasi to-do list sama mail Bapeten kok nggak bisa diakses ya Bu ya? Kebetulan kami ini ada surat yang harus dikirim segera Bu, juga untuk pengisian laporan hari ini. Mohon dibantu ya Bu ya. Oh begitu. Oke, makasih atas informasinya. Nanti saya tindak lanjut dulu ya. Makasih Bu. Ya, sore. Halo, selamat sore Ibu Anissa. Sore Puspa. Tadi Rivi telepon saya. Dia laporan kalau dia itu nggak bisa akses to-do list sama email. Saya udah pastikan jaringan dia udah stabil. Coba deh kamu cek sama staff, sama kalau misalkan ada ini keluhan nanti coba kamu perbaiki ya. Nanti kabarin saya kalau sudah bisa. Oh iya, baik Ibu. Nanti saya coba koordinasikan terlebih dahulu dengan staf terkait ya Bu. Oke, terima kasih Puspa. Sore. Baik, terima kasih Ibu. Halo, selamat sore Bu. Halo, selamat sore Mas Dendi. Gini Mas, saya baru saja dapat disposisi dari Ibu Anissa terkait kendala sistem to-do list dan email Bapeten yang tidak bisa diakses oleh para penggunanya. Mohon untuk ditindaklanjuti ya Mas dan dianalisa terkait permasalahan tersebut. Oh, baik Bu. Baik, akan saya coba cek dan saya coba berbagi ya Bu. Baik kalau begitu, saya tunggu ya Mas segera untuk laporannya. Terima kasih Mas. Oke Bu. Apa ya? Halo Mas Dendi, bagaimana Mas? Halo, selamat sore Bu Puspa. Iya Bu, ini permasalahannya udah selesai Bu. To-do list dan mail Bapetennya sudah lagi, sudah bisa diakses kembali. Baik Mas, terima kasih. Nanti saya laporkan kembali ke Ibu Anissa ya Mas. Terima kasih. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, sama-sama Bu. Terima kasih.
Ibu Anissa, izin melaporkan Ibu untuk sistem to-do list dan email Bapeten yang mengalami kendala sudah ditindaklanjuti dan sekarang sistemnya sudah normal dan dapat diakses kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Sore Rivi. Rivi, saya mau informasi. Aplikasinya udah bisa ya? Responsif Kamu terhadap udah kendala perbaiki internal tadi? merupakan cerminan Jadi udah dari bisa, nilai bisa. pelayanan terhadap sesama Makasih rekan atas kerja, informasinya loh. dan hal tersebut Ya. dapat Selamat mendorong sore. kinerja instansi, sehingga pada akhirnya pelayanan publik juga dapat berjalan dengan optimal. Contoh selanjutnya adalah penggunaan aplikasi Balis online untuk pengajuan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir. Halo, Yuk kita simak selamat pagi bersama. dengan Bapeten. Selamat pagi. Benar, maaf, dengan siapa saya berbicara? Iya Mbak, saya Dedi. Saya mau menanyakan tentang pendaftaran izin untuk transaksi fiskan di Rumah Sakit Society Kerja itu gimana ya Mbak ya? Baik Mas Dendi, untuk pengurusan izin sekarang lebih cepat dan lebih mudah, bisa diakses dari mana saja, kapan saja. Mas Dendi cukup membuka web kami di balis.bapeten.go.id. Nanti di sana sudah terinformasi dengan jelas biaya dan cara proses izinnya. Jadi alamatnya di balis.bapeten.go.id kan ya Mbak ya? Dalam melayani pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetap harus memperhatikan etiket pelayanan, yaitu dengan mengucap salam, berbicara dengan sopan, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Bentuk pelayanan melalui telepon juga merupakan penerapan prinsip pelayanan yaitu efektif, efisien. Hal tersebut memudahkan pelanggan dalam berkomunikasi, sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung ke kantor Bapeten. Lagi zaman pandemi gini. Nah, apa yang sekarang inovasinya? Pelayanan publik secara elektronik yang ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi Balis online memudahkan pelanggan dalam mengajukan perizinan. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas bagi pengguna layanan. Dengan adanya hal tersebut, biaya yang diperlukan juga relatif lebih kecil. Siap puasa udah, kemudian masih ada kekurangan ternyata. Aku kirim dulu deh ke pemohonnya. Waduh, tolak ya. Katakannya karena ada yang perlu diperbarui dokumennya. Salah ya? Oh alah, diminta upload MPWP malah upload file KTP. Ah, udah, dah. Semoga proses reviewnya cepat nih, progresnya bisa cepat buat izin. Wah, revisi permohonan izin tadi sudah kembali. Saya cek dulu deh. Prinsip pelayanan responsif dan berkeadilan tercermin dari sikap petugas yang segera menindaklanjuti permohonan izin dari pelanggan tanpa memandang identitas dari pelanggan tersebut. Selain itu, dengan adanya informasi terkait progres pengajuan perizinan dan pengisian survei kepuasan pelanggan, hal tersebut mencerminkan penerapan dari prinsip transparan dan partisipatif. Selanjutnya, mari kita simak contoh dari pelayanan publik yang kurang baik. Selamat siang dengan Bapeten. Selamat siang. Oh ya, gini Mbak, saya mau menanyakan terkait progres pengajuan perizinan untuk penggunaan e-radio Gama atas nama perusahaan PT Gama Isu Sejahtera. Itu progresnya sudah sampai mana ya Mbak ya? Untuk proses itu Mas langsung bisa hubungin aja Mas ke petugas kami Sebentar. dengan Mbak Rivi di nomor 0878
84849194. Oke, baik. Baik, terima kasih Mbak. Akan saya hubungi segera Bu Rifi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Telepon siapa nih ya? Halo, selamat siang dengan Ibu Rifi. Halo, siang Pak. Ya, saya Denny Bu dari PT Gama Bersih Sejahtera. Saya mau menanyakan Bu terkait progres perizinan dari perusahaan kami untuk izin radiator Gama. Bagaimana ya Bu progresnya ya? Oh, masalah izin ya Pak ya? Aduh, saya kurang tahu ya Pak kalau masalah itu. Gini aja, Bapak saya kasih kontak PIC yang bersangkutan ya Pak ya, dengan Ibu Puspa. Nih nomornya, catat Pak. Nah, nanti Bapak telepon aja ke Ibu Puspa ya, tanyain statusnya sama Ibu Puspa. Oh gitu. Saya kira udah ada kabarnya Bu. Baik kalau gitu deh. Saya langsung segera telepon Bu Puspa aja ya Bu berarti ya. Oke, terima kasih. Ya, itu aja ya Pak. Makasih. Aduh, ternyata. Petugas tersebut tidak merespon pertanyaan pelanggan dengan baik. Selain itu, ia tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya dengan memilih bersantai selama jam kerja. Ya udah deh. Hubungin Bu Puspa aja deh biar cepat selesai masalahnya. Halo, selamat siang dengan Bu Puspa bagian perizinan. Iya betul, saya dengan petugas perizinan dari Bapeten. Ada apa ya? Iya begini Bu, saya Dendi dari PT Gama Bersih Sejahtera. Saya mau menanyakan terkait progres permohonan perizinan kami untuk iradiasi gamma itu bagaimana Ibu ya? Oh baik Bapak, terkait keluhan tersebut, saya coba konfirmasi ulang kepada pihak yang menanganinya. Karena untuk hal tersebut bukan menjadi tugas dan tanggung jawab saya Pak. Pelayanan yang berbelit-belit seringkali tidak memberikan penyelesaian bagi pelanggan. Hal tersebut mencerminkan penerapan pelayanan publik yang buruk dan tidak akuntabel. Selain itu, hal tersebut juga bertentangan dengan nilai kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, efektif, dan efisien. Nggak tahu semua. Nah, itu dia teman-teman, contoh dari pelayanan publik yang baik dan yang kurang baik. Semoga menginspirasi ya. Dan ingat, kita sebagai ASN berkewajiban melayani, bukan dilayani. Yuk, bersama-sama tingkatkan kualitas pelayanan publik. ASN Kerja Indonesia Sejahtera.